minggu yang pertama di bulan Juni, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang menyertai kami sampai tengah tahun ini Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi sampai hari ini semuanya seizin Tuhan. Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan yang mengenal hidup kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau siang hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, dengan satu kerinduan, dengan satu motivasi yang sama, kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang tiada batasnya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami pada siang hari ini. Lihat hati kami Tuhan, lihat kerinduan kami. Ini yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik, sama seperti Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami boleh fokus dalam kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Kau pribadi yang layak terima segala yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siap kita datang kepada Tuhan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di
Hanya Kau satu di hatiku.
hidup kami Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Dia lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Belum semuanya shalom. Boleh kasih tos kanan kiri minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Terima kasih Tuhan.
puji Tuhan, sama-sama katakan semangat 4 kali ya. 1, 2, 3, semangat, 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 semangat. Lagi, 1, 2, 3, semangat, 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 semangat. Haleluya. Kau Tuhan kami yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Seluruh
Allah yang hidup di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku harus
Juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ini yang membuat kami bisa tetap berdiri hari ini, bisa tetap melakukan segala hal, mengatasi banyak hal, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kami dan Kau terus setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menikmati makanan rohani, kami mau dikenyangkan, kami mau dipulihkan, kami mau disehatkan. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Mau tanya anak muda, Jel, kelompok yang pada waktu retreat itu jalan nggak anak-anak? Ingat nggak kita yang pada waktu buat kelompok itu? Masih ingat nggak? Kelompoknya Iren siapa aja, ingat nggak? Berapa orang waktu itu ya? 5 orang, 6 orang, 5 orang kira-kira ya. Halo. Kornel, ingat nggak kelompok yang kita buat dulu di retreat? Sama siapa aja? Yang penerima tamu maju ke depan. Siapa yang tugas terima tamu hari ini? Jones. Oke. Jones hari ini ulang tahun ya? Iya, betul. Betul pas hari ini. Nonton yang lalu juga sama hari Minggu. Oke, silakan duduk, Magdalene. Oke, siapa lagi? Aku lupa lagi nama. Tiara. Terus Kesia. Matthew maju ke depan. Matthew, Cornel, Kelvin.
kayaknya Matthew, David, Cornel, Kelvin, Vanto mana Vanto? Hah? Kerja? Oh iya, datang tadi jam 5:05. Wes. Haleluya. Siapa lagi ya? Teman-teman boleh maju ke depan nggak? Memenuhi baris pertama, kedua. Oke, thank you. Nando. Thank you. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Haleluya. Xavier sini Xavier. Boleh di depan lagi teman-teman. Siapa namanya Devin sama Fanny sama Chevy, Fanny. Teman-teman, jujur ya, pilih ya, salah satu ya. Jujur ya, pilih salah satu ya. Selesai ibadah Kamuda ini kalian akan diundang pesta, diundang makan siang. Sama-sama katakan diundang makan. Diundang makan siang. Mau makan siang atau mau makan nasi? Makan nasi di siang hari. Di waktu yang bersamaan, dua yang ngundang kalian. Yang pertama, orang miskin, anak panti asuhan. Dan yang kedua, yang ngundang kalian adalah orang kaya, anak konglomerat. Ayo jawab jujur teman-teman. Kalian mau datang yang mana? Undangan orang miskin atau undangan anak konglomerat? Yang mau datang undangan makan siang orang miskin, anak panti asuhan, angkat tangan. Yang mau datang undangan makan siang anak konglomerat, angkat tangan. Yang enggak bisa datang dua-duanya. Atau mau datang dua-duanya, sungkan ya. Gantian gitu ya. Ya jujur lah, manusiawi ya. Pasti datang yang anak orang kaya, anak konglomerat. Tapi ya lebih adil lagi. Siapa duluan yang ngundang, siapa duluan yang ngajak. Ya, seharusnya enggak peduli miskin kaya. Pokoknya siapa duluan ya itu seharusnya kita datang yang duluan ngundang. Betul tak betul? Iya. Jangan pandang rupa. Jangan lihat siapa yang ngundang tapi siapa duluan. Sama-sama katakan siapa duluan. Iya. Atau itu yang terdekat ya. Yang lebih dekat hubungannya dengan kita, ya biasanya datang undangan teman yang lebih dekat, sahabat atau keluarga atau teman sepelayanan atau teman selevel. Saya dengar, nggak tahu ya Angel, katanya ada geng-gengan di gereja ini yang selevel gitu loh ya, yang anak pabrik sandal, sama-sama anak pabrik sandal, anak pabrik sepatu, konglomerat sama konglomerat, yang kaya sama kaya, miskin sama miskin, atau grup-grupan itu, warna kulit, yang sama sukunya, sesuku, enggak ya, kulit hitam, kulit putih, enggak boleh ya, sama-sama katakan enggak boleh. Iya, kita semua anggota tubuh Kristus, tos kanan kiri, kita semua anggota tubuh Kristus.
ya perbedaan untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita buka Alkitab kita. Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13, ayat 8 mulai. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun. Anak muda, siapa yang mau hutangnya dilunaskan oleh Tuhan? Siapa yang mau hutangnya lunas? Angkat tangan. Waduh, saudara kejebak ini. Berarti saudara punya hutang yang angkat tangan. Gak apa-apa. Terima kasih untuk kejujurannya. Utang nggak apa-apa sih, yang penting bayar. Sama-sama katakan yang penting bayar. Jangan sampai sudah utang ditagih marah-marah ya. Lebih galak yang punya utang daripada yang ngutangi, kadang-kadang gitu. Janganlah, utang harus bayar. Katakan kanan kiri, utang harus bayar ya. Piro utang. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi sebenarnya kita ini yang merasa punya hutang, tidak punya hutang, tetap kita semua ini punya hutang, yaitu hutang kasih. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita orang-orang berdosa. Kita sesama orang berdosa harus saling mengasihi. Sama-sama katakan harus saling mengasihi. Katakan sama-sama, aku mau mengasihi. Sulit atau mudah? Katakan kanan kiri, sulit atau mudah mengasihi? Mengasihi orang baik gampang ya. Mengasihi orang yang ngusilin kita, ganggu kita, yang membuli kita, yang menjelekkan kita, oh tidak gampang ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita, menerima kita apa adanya, mengasihi kita orang berdosa, sangat mengasihi kita meskipun kita belum mengasihi Tuhan. Kita punya utang kasih terhadap satu dengan yang lain. Sebenarnya hukum Taurat itu sederhana ya, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ayat 9. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lain sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu sederhana, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang yang mengasihi tidak mungkin berzina, tidak mungkin mengambil istri orang, suami orang, tidak mungkin mengambil, merampas pacar orang. Orang mengasihi sesamanya nggak mungkin membunuh, nggak mungkin mencuri, bahkan memberi, nggak mungkin mengingini barang orang lain, nggak mungkin. Ya, ini menegur kita keras ya. Kita yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Kita yang melayani di mimbar ini, pemusik, WL singer, pendeta, pengkhotbah. Ya. Oh, jadi ingat ini. Mana Patrick? Ya, saya bukannya gajah di belangkoni, tapi ikan bakar di atas meja bundar. Hah? Oh, di atas meja lebar. Ya. Harap sabar karena saya masih belajar. Wah, hebat ya. Bukannya saya khotbah kayak iso nglakoni ya, gajah di belangkoni, tapi saya ikan bakar di atas meja lebar. Bukan meja bundar ya. Lebar, selebar. Jadi omong kosong kita bilang mengasihi Tuhan. Tapi yang kelihatan sesama manusia tidak mengasihi. Ya kiranya Tuhan menolong kita ya. Kita membuka hati Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi aku apa adanya. Engkau mengasihi aku yang kotor, yang najis, yang banyak dosa, yang jahatnya amit-amit. Tuhan Engkau mengasihi aku. Nah ini,
Ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ini yang memampukan kita mengasihi diri sendiri. Kamu muda, ini masalah kita ya, anak muda. Apakah kita sudah mengasihi diri sendiri? Ketika kita bercermin, bangun pagi, setelah mandi sore, mau tidur, ketika bercermin, kita senang bangga enggak dengan diri sendiri? Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan aku seperti ini. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri seperti Tuhan mengasihi kita bisa mengasihi diri sendiri apa adanya. Ini yang menolong kita bisa mengasihi sesama kita apa adanya juga. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sama-sama katakan bangun dari tidur. Katakan kanan kiri, bangun, bangun. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kamu dah jangan berkata, oh waktuku masih lama, masih panjang masa depanku, aku masih muda. Oh teman-teman, kita nggak tahu loh waktu kita loh ya. Nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Hanya ada dua ya, Tuhan menjemput kita atau kita yang berangkat ketemu Tuhan ya. Tuhan yang menjemput kita rame-rame atau kita sendiri yang berangkat dipanggil Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kak Jackson mana tadi? Kak Jackson mana? Oh kan, ya toh. Tadi barusan main musik, sekarang sudah naik ke surga. Tapi nanti kembali lagi. Kenapa kita kurang bersemangat, kurang bergairah? Karena kita nggak selamat datang Jackson. Oh sudah pulang lagi kan? Kita nggak mensyukuri apa yang ada pada kita. Kita lebih melihat apa yang belum ada pada kita. Kita harus melihat apa yang ada pada kita. Ini menolong kita untuk semangat, untuk bersyukur. Apa yang ada pada kita? Kita punya tangan, punya kaki, lengkap semua anggota tubuh. Kita sehat, kita bisa berjalan, bisa berkata-kata, bisa melihat, bisa mendengar. Dan kita punya Tuhan. Kurang? Apakah kurang? Tadi pagi ada raja yang punya 127 daerah kekuasaan. Raja. Siapa raja? Manusia biasa, ciptaan Tuhan. Tadi siang ada menyinggung Raja Salomo yang punya hikmat membuat seluruh raja, seluruh dunia datang kepada Salomo untuk menyaksikan hikmat Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Manusia biasa. Yang memberi hikmat siapa? Tuhan. Dan kita punya Tuhan loh. Yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan, yang kita rindukan. Masih kurang kah? Kamu udah bangun dari tidur ya. Sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
Jadi waktu ini singkat loh. Tiba-tiba pagi, tiba-tiba malam. Tiba-tiba sudah setahun, 2 tahun. Saya dulu merasa, waduh masih muda. Oh, masih 20 tahun, masih 25 tahun. Loh sekarang 50 tahun loh. Waktu begitu cepat loh. Dulu merasa, masih muda, aduh malu masih muda. Sekarang, loh sudah tua. Sudah tua, yang muda aja loh gitu loh. Jadi jangan tunda-tunda, gunakan kesempatan yang ada. Waktu ini singkat, cepat. Ya, setiap detik kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi dunia ini sudah dalam kegelapan, sudah jauh malam, tapi Tuhan perintahkan kepada kita, firman Tuhan berkata, hiduplah seperti pada siang hari. Jadi bangun dari tidur itu bisa berarti ini ya, hidup penuh dengan kebencian, sulit mengasihi, iri hati, hawa nafsu, mabuk-mabukan, pesta pora, percabulan. Ayat 13. Baca sama-sama 2, 3. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan. Jangan dalam percabulan, hawa nafsu. Jangan dalam persisian dan iri hati. Pesta pora, egoistis, mementingkan diri sendiri. Bahkan tidak peduli orang lain, mengganggu orang lain. Kemabukan, dalam kemewahan juga sama, enggak ingat orang lain, yang penting diri sendiri senang, yang penting diri sendiri puas. Percabulan, yang penting keinginanku tercapai. Jadi percabulan bukan cinta, itu percabulan itu menafsui orang lain. Yang penting aku puas, yang penting aku senang, yang penting aku bahagia. Tidak ada unsur kesetiaan, tidak ada unsur mengasihi, tidak ada unsur mencintai, hanya menafsui, itu percabulannya. Dan hawa nafsu, bejat, amoral, perselisihan, lebih mementingkan diri sendiri. Iri hati, marah, ketika melihat orang lain lebih sukses, ketika orang lain lebih kaya, ketika orang lain diberkati, marah, cemburu. Ini kehidupan malam. Ini berarti kita sedang tidur kalau kita masih hidup dalam penuh kebencian. Firman Tuhan berkata siang ini, bangun. Ya, berarti kita diminta untuk hidup penuh kasih. Ya, mengasihi lebih lagi, mengasihi lebih dalam lagi. Ya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Jadi kamu udah ingat baik-baik ya, waktu kita tidak lama lagi, sebentar lagi, sangat dekat. Jadi gunakan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan, jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Haleluya.
ayat 14 terakhir. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi senjata perang itu, kita sebagai pahlawan-pahlawan Kristus, prajurit Kristus, senjata kita, senjata terang kita itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti kalau kita lihat orang yang kerasukan setan itu loh, beling dimakan, beling diinjak, rantai diputus. Nah sekarang kita membaca firman Tuhan, kenakanlah senjata terang, yaitu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi, diminta supaya kita kenakan. Loh, kalau kita nggak mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang, sebagai perlengkapan senjata, ya yang rugi kita sendiri kan. Ayo anak muda, kita diminta mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bayangkan, kelemahan kita ditutupi dengan kekuatan Tuhan, kebodohan kita ditutupi dengan hikmat Tuhan, kemiskinan kita ditutupi dengan kekayaan Tuhan, kelemahan kekurangan kita ditutupi dengan kelebihan kemampuan kemahakuasaan Tuhan. Jadi setiap permasalahan kita itu adalah kesempatan peluang besar mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi. Ya. Jadi Tuhan ingin kita siang ini sungguh-sungguh mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Song leader singer yuk maju ke depan, pemusik. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Siang ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang tidak pandang bulu. Kasih Tuhan, kasih yang mengasihi semua orang. Orang baik, orang jahat, orang miskin, orang kaya, orang rendah, orang tinggi, orang punya jabatan tinggi maupun tidak punya jabatan, orang rendah, orang konglomerat maupun konglomeraat. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang punya kasih yang seperti itu. Siang ini kami memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau mau mati sampai di atas kayu salib demi mengasihi kami semua orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang meludahi, orang-orang yang melukai, yang memukul, yang beri mahkota duri, yang memberikan paku di tangan, di kaki, yang menombak di perut. Engkau mengasihi dan Kau bisa berkata, ampunilah Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang begitu besar. Kami mau juga Tuhan, hati kami siang ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Untuk mengusir segala kebencian, iri, dengki yang ada dalam hati kami. Yang mengganggu pikiran hati kami setiap hari. Yang membuat kepala kami pusing, sering pusing.
Kami mau hidup ini, hidup dengan kelegaan, plong. Tidak ada halangan, rintangan, beban, tidak ada yang menghalangi. Kami mau lari begitu cepat, tanpa dosa yang merintangi hidup kami. Kami mau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Pikiran hati kami mau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sikap perbuatan kami, perkataan kami mau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, bersama Tuhan, dengan kasih Tuhan, kami sanggup menyelesaikan segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Oh haleluya, terima kasih. Engkau adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau kami mengasihi, kami melepaskan kasih, menabur kasih. Sama dengan kami mengizinkan Tuhan berkarya, bekerja dalam kehidupan kami, berperang ganti kami. Kami tahu Tuhan kasih surgawi, kasih Allah adalah senjata yang mutakhir, yang tidak pernah ketinggalan zaman, yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh kami Tuhan. Terima kasih, kami mau mengalahkan kejahatan di dunia ini dengan kasih Tuhan. Mau membalas kejahatan dengan kebaikan, mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Kami tidak mampu, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua, untuk anak muda. Anak muda GPPS Sepanjang terkenal dengan kasih Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, terkenal dengan penuh kasih Tuhan, terkenal dengan penuh kasih Tuhan. Mengasihi teman-teman, mengasihi saudara-saudara, mengasihi sesama pelayan, mengasihi teman-teman meskipun lain suku, lain level, mengasihi orang tua, mengasihi tetangga, mengasihi teman kerja, meskipun menjengkelkan, bahkan mengasihi orang yang membenci kami. Kami tidak mau, kami tidak mampu, tapi karena Tuhan yang suruh, kami mau mengasihi, bahkan mendoakan, bahkan memberkati, bahkan melepaskan berkat untuk mereka. Ampuni kami, yang kami kadang-kadang masih pandang bulu, mengasihi hanya orang yang pintar saja, mengasihi orang yang kaya saja. Tapi kami mulai hari ini, kami mau memperbaharui komitmen kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Kami mau mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Meskipun sebagian kami belum punya banyak uang, tapi kami mau pastikan detik ini, hari ini, kami mau penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kami mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oh haleluya. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kamu muda. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kepadaku mengasihi
Alkitab yang tertulis dalam hosti. Sama dicoba dulu dibuka kap anggur, apakah mudah atau sulit? Kalau sulit dibuka bisa angkat tangan, bisa tukar. Semua bisa terbuka sedikit. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu muda yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu dan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti Yesus mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami, menanggung segala kejahatan, segala kutuk, segala hukuman di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketakutan terbesar kami akan maut, semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti Yesus mati 3 hari, dikubur dan bangkit dan naik ke surga, menyediakan rumah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai selama-lamanya. Layak pantaslah hidup kami, masa muda kami untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melayani keluarga dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Mulai hari ini lebih lagi semua anak kamu dan remaja, semua hidup dengan penuh kasih Tuhan, hidup dengan penuh kasih Tuhan, hidup penuh dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kamu muda. Kita diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita pujikan teramat baik.
sebelumnya terima kasih buat Pak Gembala yang sudah melayani kita semua di tempat ini. Shalom anak muda. Alah, Shalom anak muda. Lebih keras dong. Shalom anak muda. Nah, oke, mantap. Ada beberapa pengumuman teman-teman. Oke, ada pengumuman di layar? Belum ada? Thank you. Oke, jadi nanti sore di tempat ini ada ibadah kaum perempuan, dan di panti ada ibadah kaum laki-laki jam 5 sore. Teman-teman yang bisa datang bisa bergabung gitu ya. Ya, kaum perempuan di tempat ini, kaum laki-laki di aula panti asuhan. Oke, next. Next, ya, oke. Ikutilah doa kepenuhan Roh Kudus tanggal 2 sampai tanggal 5. Jadi tanggal 2 hari Senin sampai hari Kamis ada doa kepenuhan Roh Kudus di tempat ini ya teman-teman, jam 7 malam. Teman-teman bisa datang juga bersama-sama dengan jemaat umum. Nah, hari Minggu tanggal 8 Juni ada ibadah gabungan Pentakosta di tempat ini jam 6:30 pagi. Jadi teman-teman youth-nya tidak ada, digabung dengan ibadah gabungan 6:30 pagi. Teman-teman bisa datang sebelum waktunya. Berarti jam berapa? Jam 6. Oke, tak tulis aja Javier ya. Jam 6 ya. Javier akan datang jam 6. Nggak bisa deh, oke ya. Pokoknya boleh datang sebelum waktunya ya teman-teman. Terus dukung dan doakan hari ulang tahun Youth Bunga Bakung yang ke-37. Oke. Charity Minggu 15 Juni di Rumah Usiawan Panti Surya jam 3 sore. Ya, jadi nanti teman-teman di grup akan di list karena tempatnya terbatas, jadi kita belum bisa datang semuanya. Jadi nanti kurang lebih kita dari panitia akan ngelis 20 sampai 25 orang di grup youth. Teman-teman bisa cepat-cepatan ngisi ya, karena di sana keterbatasan tempat. Kalau kita datang satu kompi tidak cukup ya saudara. Jadi mohon pengertiannya gitu ya. Nanti terus Kak yang lain bisa ikut di mana? Yang lain berarti kita ikut mission project kita ke rumah-rumah jemaat. Oke? Mantap. Makasih. Oke, terus ibadah konser Minggu 22 Juni di tempat ini, ibadahnya jam 4 sore. Dress code-nya denim and white ya. Denim, you know what the meaning of denim ya, tahu kan ya? Denim dan white. Denim semi-semi biru gitu ya, memang biru sih. Gitu. Terus ada lagi. Oke, nah terkait besok Minggu ya teman-teman. Teman-teman semua sudah masuk grup parcel masing-masing. Yang sudah masuk angkat tangan? Sudah masuk semua ya. Yang belum masuk angkat tangan? Ketua kok ya. Oke. Jadi aku mau jelasin sedikit teman-teman buat teman-teman besok Minggu. Jadi kita besok Minggu akan hias parcel. Jadi aku yakin ketuanya teman-teman di kelompok masing-masing sudah ngasih tahu kita harus ngapain minggu depan. Jadi minggu depan teman-teman bisa bawa sembakonya yang sudah dibagi di grup ya. Yang saya dengar ada beberapa yang urunannya itu pakai uang terus dibelikan bareng-bareng, ada juga yang tiap kelompok udah bagi sendiri-sendiri. Ada yang bawa beras, ada yang bawa meja, ada yang bawa apa ya? Apa aja? Minyak, kecap dan lain-lain. Nah itu boleh juga ya. Kalau bawa meja juga boleh sih kalau nganggur ya. Bisa kita kasih juga sebenarnya ya. Jadi itu nanti dibawa besok Minggu teman-teman, jangan lupa. Nah setelah ibadah Pentakosta kita akan menghias parcel. Nah jadi yang perlu teman-teman bawa tiap kelompoknya itu kayak kemarin ya yang sudah diumumkan di grup. Jadi sembakonya itu teman-teman bawa sendiri, terus dikumpulkan nanti saat ibadah, bisa di-pool di mungkin nanti saya umumin ya, bisa di baby room atau di tempat lain gitu. Nah nanti setelahnya kita baru hias bersama-sama tiap kelompoknya. Nah nanti teman-teman yang disediakan dari panitia itu hanya kardus ya. Kardusnya ukurannya kurang lebih 40 kali 30-an ya, bisa dibayangkan sendiri, harusnya cukup ya. Terus kita menyediakan ya HVS cuma
beberapa HVS warna-warni, satu kelompok cuma dapat beberapa lembar. Jadi teman-teman yang mau, Kak aku mau kardusku tak bungkus kertas kado, tak bungkus kertas minyak atau kertas-kertas yang lain boleh ya, terserah. Jadi teman-teman bisa diskusi, kardusnya mau diapain, mau dibuat parcel gimana, mau dibuat kapal kah, perahu kah, boleh, terserah ya. Pokoknya parselnya bisa terbungkus dengan rapi. Kemudian nanti dikasih pita juga sama tim panitia, bisa dikreasikan sendiri ya. Pokoknya yang bagus, jangan yang aneh ya, yang bagus ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Jadi pokoknya kita terus di situ juga teman-teman bisa tulis surat cinta buat jemaat yang nanti akan dapat parcel itu. Nah, setelah itu dalam kurun waktu tanggal 9 hari Senin sampai hari Sabtu, sampai hari berapa? Tanggal berapa itu? 14. Nanti teman-teman akan koordinasi sama kelompoknya masing-masing untuk menentukan teman-teman mau datang ke rumah jemaat itu di hari apa dan jam berapa. Ya mungkin kurang lebih bisanya kan pasti malam ya, ketika teman-teman sudah pulang kerja dan pulang sekolah. Nanti siapa yang didatangi nanti saya infokan di tanggal 8. Jadi nanti teman-teman ketuanya dan PIC panitia bisa menunjuk, Kak terus di sana ngapain? Cuma datang tok ngasih terus pulang? Enggak ya. Teman-teman juga punya misi. Misinya nanti rahasia dijelaskan sama panitia di kelompok teman masing-masing. Oke? Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah? Oke, sudah. Maaf ya saudara, agak aneh ya. Ada ulang tahun hari ini? Oh ya, ada ulang tahun. Kak Jonas ulang tahun. Nanti Kak Jonas bisa maju aja nggak apa-apa ya. Terus sama yang ulang tahun bulan Mei, ya bulan Mei kan. Yang ulang tahun bulan Mei boleh angkat tangan? Terus boleh maju? Boleh maju? Ya, oke. Intan boleh maju? Ada lagi? Maher? Oh bukan, dia mau ke belakang ya. Ngeprank saya ya. Oke. Ada lagi? Siapa? Jotam, Deka, David, Niko? Enggak ya? Dira, Kesya, sudah? Oh Kak Hero. Oke, sini Kak Hero. Kak Hani ya? Ya, sama kayak suami istri ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ulang tahun bulan Mei? Oke. Nanti yang dikasih kertas Kak Jonas nggak usah ya. Yang dikasih kertas Kak Jonas nggak usah. Nanti ikut bulan depan. Mana kertasnya? Oh alah, kado yang ke depan. Oke. Jadi nanti kadonya dikasih minggu depan ya saudara, saya nggak diomongi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Kado secara dunia nggak penting, yang penting doanya, amin. Ya, oke. Oke, ada lagi sudah ya. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan kita menerima doa berkat dari Bapak Ibu Gembala. Oke, dari Bapak Gembala, ibunya di rumah, doa di rumah. Mari kok. Kadonya besok ya, lupa saya. Yuk sama-sama angkat tangan. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, menjamah setiap teman-teman kami yang ulang tahun. Tuhan memberkati semua yang terbaik, yang dirindukan, yang didoakan untuk pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun. Tuhan melipat gandakan semua yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang menyiapkan, menyediakan semua yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami layak pantas memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup dan mati kami dari Tuhan, hidup dan mati kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua anak-anak muda yang hadir siang ini. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, mereka semua menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat siang teman-teman. Sampai